Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hoirul Amalia dari kelas MN22C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan, yaitu membuat presentasi mengenai kapital struktur dan leverage. Apa itu kapital struktur dan leverage? Kapital struktur merupakan perbandingan sumber modal, yaitu beberapa banyak perusahaan yang meminjam, berapa yang berasal dari pinjaman, berapa yang berasal dari ekuitas. Leverage adalah daya ungkit. Utang dalam suatu perusahaan merupakan pengungkit yang meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun tujuan dari kapital struktur dan leverage. 1. Memaksimalkan pengembalian dengan meningkatkan laba per saham. 2. Mencapai keseimbangan risiko dan pengembalian. Menemukan titik optimal antara utang dan ekuitas. 3. Mendukung pertumbuhan perusahaan, memberikan ruang untuk investasi baru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kapital struktur dan leverage. Pertama, ada ciri-ciri kapital struktur. 1. Komposisi pendanaan terdiri dari utang jangka panjang dan ekuitas. Yang kedua yaitu fleksibilitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap risiko, memengaruhi risiko finansial dan pengembalian bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu ciri-ciri leverage. 1. Penggunaan utang. Leverage melibatkan penggunaan utang untuk membiayai aset atau kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu biaya tetap. Leverage memiliki biaya tetap seperti bunga pinjaman yang harus dibayar. Yang ketiga yaitu peningkatan potensi keuntungan. Leverage dapat memperbesar potensi keuntungan dengan menggunakan aset yang lebih bisnis. Adapun fungsi dari leverage. Leverage dalam konteks bisnis dan investasi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan potensi keuntungan dengan menggunakan dana utang atau pinjaman. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang fungsi leverage. 1. Meningkatkan exposure investasi. Leverage memungkinkan investor untuk memiliki posisi investasi yang lebih besar dengan modal awal yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu maksimalkan keuntungan. Leverage digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan dan daya saing. Dengan keuntungan yang meningkat, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan dan daya saingnya dalam lingkungan bisnis. Leverage juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas skala operasinya, sehingga dapat bersaing lebih efektif di pasar. Adapun jenis-jenis leverage. 1. Leverage keuangan atau financial leverage. Financial leverage merupakan suatu modal yang digunakan MK atau manajer keuangan untuk memaksimalkan return dari para pemilik saham ekuitas. Modal perusahaan sendiri terdiri dari beberapa jenis, seperti ekuitas, simpanan publik, referensi, surat utang, dan lainnya. Yang kedua yaitu leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi ini dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasi tetap. Hal ini agar dapat meningkatkan pengaruh perubahan penjualan atas laba operasi bisnis. Yang ketiga yaitu leverage gabungan atau combined leverage. Combined leverage adalah pinjaman modal yang nilai keuntungannya tinggi karena terdapat biaya tetap. Modal atau dana yang mencakup di dalamnya adalah biaya keuangan yang sifatnya pasif dan biaya operasional tetap. Adapun selanjutnya yaitu apa itu leverage ratio? Leverage ratio adalah perbandingan antara jumlah utang dalam perusahaan dengan total aset.
Leverage ratio adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimilikinya. Bagaimana suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai leverage yang tinggi? Suatu perusahaan mempunyai nilai leverage yang tinggi bila total aset yang dimiliki perusahaan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset kreditornya. Maka dari itu, penggunaan leverage ratio akan dapat dilihat perusahaan sedang sehat atau tidak. Bila leverage ratio semakin besar, maka akan semakin tinggi risiko gagal bayar ke kreditor. Adapun kerugian kapital struktur dan leverage. Yang pertama ada kerugian kapital struktur. Risiko kebangkrutan penggunaan utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. Biaya agensi. Terdapat biaya terkait dengan pengawasan manajemen dalam penggunaan utang. Fluktuasi harga saham, struktur modal yang buruk dapat menyebabkan penurunan nilai saham. Yang kedua adalah kerugian leverage, peningkatan risiko finansial. Leverage meningkatkan risiko finansial karena setiap perubahan kecil dalam harga dapat memiliki dampak yang signifikan pada modal perusahaan. Margin sale dan pemaksaan margin. Jika perdagangan tidak berjalan sesuai dengan perkiraan, penggunaan leverage yang tidak tepat dapat mengakibatkan pemaksaan margin atau margin sale. Kerugian yang cepat dan besar. Leverage dapat mengakibatkan kerugian yang cepat dan besar jika pasar bergerak melawan posisi perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan kapital struktur dan leverage. Yang pertama ada contoh penerapan kapital struktur. Perusahaan dengan low leverage, misalnya perusahaan dengan total aset 1 juta menggunakan utang 300.000 dan ekuitas sebesar 700.000. Perusahaan dengan high leverage, sebuah bank mungkin memiliki total aset 1 juta dengan utang 800.000 dan ekuitas 200.000 karena model bisnisnya membutuhkan lebih banyak pendanaan dari utang. Yang kedua yaitu contoh penerapan leverage. Perusahaan dengan leverage tinggi. Sebuah bank mungkin memiliki total aset 1 juta dengan utang 800.000 dan ekuitas 200.000 karena model bisnisnya membutuhkan lebih banyak pendanaan dari utang. Penggunaan utang untuk meningkatkan keuntungan. Sebuah perusahaan dengan aset 500 juta, utang jangka pendek 50 juta, utang jangka panjang 300 juta, beban bunga 10 juta, EBIT 15 juta, dan ekuitas 300 juta. Dalam kasus ini, leverage dapat meningkatkan keuntungan dengan menggunakan utang untuk membiayai aset tambahan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, kapital struktur atau struktur modal adalah jumlah komposisi modal di perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dalam jangka panjang. Struktur modal inilah yang berpengaruh terhadap return atau keuntungan di masa yang akan datang. Leverage adalah penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis. Pinjaman dana ini akan menambah ekuitas untuk mengembangkan bisnis dan digunakan untuk operasional perusahaan. Walaupun demikian, pengambilan liabilitas harus didasari perhitungan yang matang. Bila salah mengambil pinjaman dana tanpa adanya suatu perhitungan, dampaknya akan ada risiko gagal bayar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.